Tugas Nabi dan Rasul perlu dikenali oleh umat Islam. Pasalnya, masih ada bagian Muslim yang belum mengetahui bahwa Nabi dan Rasul memiliki perbedaan tertentu. Jadi, kalian perlu memahami perbedaannya agar tidak salah. Nabi dan Rasul merupakan sosok suci dalam penyebaran agama Islam. Peran Nabi dan Rasul dalam menyebarkan ajaran agama Islam inilah yang bisa menjadi perbedaan utama yang kalian perlu pahami. Tugas Nabi dan Rasul walaupun sama-sama menerima wahyu dari Allah, tetapi ada perbedaan besar setelahnya, di mana Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Berikut rangkuman dari berbagai sumber tentang tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul. Tugas yang berbeda secara istilah. Nabi berarti orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surat syariah tertentu. Sementara itu, Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa suatu syariah tertentu dan ia diperintahkan menyampaikan wahyu yang diterimanya itu kepada umatnya. Dari pengertiannya, kalian mungkin sudah dapat melihat perbedaan tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi mengamalkan wahyu yang telah diturunkan kepadanya untuk diri sendiri. Sementara itu, tugas Rasul mengamalkan wahyu yang diterima untuk diri sendiri dan menyampaikannya kepada umatnya. Tugas Nabi dan Rasul memiliki perbedaan setelah diterimanya wahyu. Memang Rasul memiliki tugas yang lebih berat daripada Nabi. Tentunya tugas Nabi dan Rasul ini adalah tugas yang mulia. Pasalnya, kenabian merupakan karunia Allah dan dianugerahkan kepada hamba yang dikehendakinya. Hal ini tidak bisa diperoleh dengan kemampuan akal, tidak bisa dicapai dengan usaha dan diperbanyak ketaatan dan tidak pula diterima sebagai warisan. Tugas Rasul. Tugas Nabi dan Rasul perlu kamu pahami sebagai umat Islam. Tugas Nabi dan Rasul tentu tidak ringan, apalagi bagi para Rasul yang kerap kali menghadapi perlawanan dari berbagai pihak dalam berdakwah. Tugas Rasul adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala paling utama. Tugas Rasul adalah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentunya dengan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik. Dengan meyakini tauhid, maka seorang muslim mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Tugas Rasul adalah memperingatkan setiap manusia untuk menyiapkan amal untuk hidup di akhirat nantinya. Menunjukkan jalan yang lurus. Tugas Rasul adalah menjadi rahmat bagi alam semesta dan menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sebagai hujan bagi manusia. Seorang Rasul harus menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, sehingga ia harus memiliki sifat yang terpuji. Jadi, tugas Rasul adalah menjadi panutan atau contoh bagi umatnya. Setelah mengenali tugas Nabi dan Rasul, kamu perlu memahami pengertiannya. Secara bahasa, Nabi berawal dari kata nabah yang berarti dari tempat tinggi, dan Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa Nabi jamaknya anbiya atau nabiyun menurut bahasa Arab berarti orang yang memberitakan atau menyampaikan berita. Jadi, Nabi berarti pembawa berita. Berita di sini maksudnya adalah wahyu atau ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Secara istilah, nabi berarti orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suatu syariat tertentu. Sementara itu, rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa suatu syariat tertentu yang diperintahkan menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya. Secara bahasa, rasul berarti risalah yang berarti menyampaikan. Rasul juga diartikan sebagai utusan, yaitu sosok utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran tertentu. Semua nabi tidak berarti rasul, namun rasul sudah pasti nabi. Kerasulan seseorang tidak diperoleh melalui suatu usaha dari yang bersangkutan. Sebagai ulama mengatakan bahwa jumlah nabi ada 1024 orang, sedangkan jumlah rasul ada 313 orang. Dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul yang wajib dipercaya oleh umat Islam. Nabi dan rasul yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad SAW. Perbedaan Nabi dan Rasul. Kamu juga bisa mengenali perbedaan Nabi dan Rasul, yaitu Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau kafir. Nabi adalah orang yang dipilih untuk mengamal syariat yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, Rasul adalah nabi yang membawa syariat baru. Tidak seperti Rasul, Nabi tidak mendapatkan kitab suci. Semua nabi tidak berarti Rasul, namun Rasul sudah pasti nabi. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Jumlah nabi sangat banyak, yaitu kurang lebih 1024, sedangkan jumlah rasul adalah 312. Semua rasul diselamatkan oleh Allah dari percobaan pembunuhan. Sementara itu, nabi ada yang berhasil dibunuh oleh kaumnya.